Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh Ibu Dioti Aulia Filda Gasya, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melvina Damayanti dengan NIM F10812311041, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura. Di video kali ini, saya akan mendeskripsikan 3 hal, yaitu yang pertama, pengertian pedagogi, andragogi, dan heutagogi. Yang kedua, 6 unsur pendidikan dan mengapa hal tersebut saling berkaitan. Yang ketiga, kenapa seorang pendidik harus berwibawa, tegas, dan wajar dalam proses kegiatan belajar mengajar ketika di kelas atau di sekolah. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pedagogi, andragogi, dan heutagogi. Dalam dunia pendidikan di Indonesia, pedagogi dan andragogi bukanlah hal yang asing lagi, karena kedua hal ini sudah sering kita dengar. Pedagogi berasal dari bahasa Yunani, yaitu paidos yang berarti anak dan agogo yang berarti memimpin. Sehingga secara harfiah, pedagogi berarti memimpin anak. Dalam bahasa Yunani kuno, pedagogi bermakna seorang budak yang mengawasi pengajaran putra tuannya. Kata pedagogi juga diturunkan dari bahasa Latin yang bermakna mengajari anak. Sementara dalam bahasa Inggris, istilah pedagogi digunakan untuk merujuk kepada teori pengajaran di mana guru berusaha memahami bahan ajar, mengenal siswa, dan menentukan cara mengajarnya. Sedangkan andragogi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu andros yang berarti orang dewasa dan agogos yang berarti membimbing atau memimpin. Penjelasan singkatnya, pedagogi merupakan untuk pembelajaran anak-anak dan andragogi untuk pembelajaran orang dewasa. Lalu, apa yang disebut dengan heutagogi? Pada dasarnya, heutagogi merupakan pengembangan dari andragogi, di mana dalam heutagogi, proses pembelajaran dilakukan secara mandiri dan sangat fleksibel. Perbedaannya, jika andragogi, proses pembelajaran masih diarahkan, sedangkan heutagogi benar-benar mandiri dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menyebutkan perbedaan antara pedagogi, andragogi, dan heutagogi. Nah, yang pertama, ketergantungan. Dalam pedagogi, peserta didik sangat tergantung pada guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Sedangkan dalam andragogi, proses belajar dilakukan secara mandiri untuk mencari pemecahan masalah yang mereka temukan. Nah, sedangkan heutagogi, mereka mencari masalah sendiri dan mencari jawaban sendiri atas permasalahan yang mereka temukan. Nah, yang kedua yaitu alasan untuk belajar. Keberhasilan proses pembelajaran tentunya harus diawali dengan alasan yang kuat untuk mengikuti proses pembelajaran. Pada pedagogi, proses pembelajaran pada umumnya dijalani bukan karena keinginan sendiri, sehingga tanggung jawab peserta didik akan proses belajar sedikit rendah. Sedangkan andragogi, mereka belajar karena merasa ada kebutuhan, sebuah kemampuan yang harus mereka kuasai. Nah, heutagogi, peserta didik memiliki tanggung jawab penuh akan proses pembelajaran yang dijalani. Nah, yang ketiga yaitu fokus pembelajaran. Pedagogi jelas fokus pada kurikulum yang digunakan oleh sekolah masing-masing.
Sedangkan andragogi berfokus pada tujuan dan sangat memungkinkan untuk belajar lintas disiplin ilmu. Dalam heutagogi, peserta didik didorong untuk belajar sendiri dengan melihat masa depan dengan penuh ketidakpastian dan kompleks. Untuk yang keempat yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar pada pedagogi berasal dari luar peserta didik, yaitu orang tua, keluarga, teman, dan lain-lain. Sedangkan andragogi berasal dari dalam diri mereka, karena harga diri mereka akan lebih meningkat jika sukses dan berhasil melewati tantangan. Dalam heutagogi, motivasi datang secara mengalir dari pengalaman belajar mereka. Untuk yang kelima yaitu peran guru. Guru menjadi sumber ilmu dalam proses pembelajaran dalam pedagogi. Pada andragogi, guru menjadi fasilitator proses pembelajaran dan menjadi pelatih. Sedangkan di heutagogi, yaitu menyatukan peluang, konteks, relevansi eksternal, dan kompleksitas yang diperluas. Nah, dari penjelasan tadi, tentunya kita sudah dapat menggambarkan perbedaan dari ketiga hal tersebut. Kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang 6 unsur pendidikan yang saling berkaitan. Untuk mencapai kualitas pembelajaran yang berkualitas, perlu dipahami dan diketahui apa saja unsur-unsur pendidikan. Terdapat 6 unsur-unsur pendidikan, yaitu peserta didik, pendidik, materi atau isi pendidikan, alat dan metode, lingkungan pendidikan, dan tujuan pendidikan. Unsur yang pertama yaitu peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebut demikian oleh karena peserta didik tanpa pandangan usia adalah subjek atau pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya. Selaku pribadi yang memiliki ciri khas dan otonomi, ia ingin mengembangkan diri atau mendidik diri secara terus-menerus guna memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpai sepanjang hidupnya. Peserta didik sebagai subjek pembelajaran merupakan individu aktif dengan berbagai karakteristiknya, sehingga dalam proses pembelajaran terjadi interaksi timbal balik, baik antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Untuk unsur yang kedua yaitu pendidik. Pendidik ialah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses pendidikan dengan sasaran peserta didik. Pendidik harus memiliki kewibawaan atau kekuasaan batin mendidik dan menghindari penggunaan kekuasaan lahir atau kekuasaan yang semata-mata didasarkan kepada unsur wewenang jabatan. Kewibawaan dimiliki oleh mereka yang sudah dewasa. Yang dimaksud adalah kedewasaan rohani yang ditopang kedewasaan jasmani. Kedewasaan jasmani tercapai bila individu telah mencapai puncak perkembangan jasmani yang optimal. Kedewasaan rohani tercapai bila individu telah memiliki cita-cita hidup dan pandangan hidup yang tetap. Unsur yang ketiga yaitu materi atau isi pendidikan. Dalam sistem pendidikan KKNI perlu disesuaikan antara standar kompetensi dengan capaian pembelajaran yang diharapkan dari satu program studi. Capaian pembelajaran dirinci ke dalam capaian pembelajaran sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah diramu dalam kurikulum yang disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Materi ini salah satunya meliputi materi inti maupun muatan lokal. Materi inti bersifat nasional yang mengandung misi pengendalian dan persatuan bangsa. Muatan lokal misinya adalah mengembangkan kebinekaan kekayaan budaya sesuai dengan kondisi lingkungan. Unsur yang keempat yaitu alat dan metode. Konteks yang mempengaruhi pendidikan antara lain adalah alat dan metode. Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan media sosial misalnya internet teknologi, handphone, televisi, radio, dan lain-lain.
Metode pendidikan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama yang bersifat preventif, yaitu mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki, misalnya larangan, pembatasan, peringatan, bahkan juga hukuman. Dan yang kedua yaitu yang bersifat kuratif, yaitu memperbaiki, misalnya ajakan, contoh, nasihat, dorongan, pemberian kepercayaan, saran, penjelasan, bahkan juga hukuman. Unsur yang kelima yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan tempat di mana peristiwa bimbingan atau pendidikan berlangsung. Secara umum, lingkungan pendidikan dibagi menjadi tiga, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketiganya sering disebut sebagai tri pusat pendidikan. Unsur yang keenam yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan hal yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran dan tujuan ke arah mana bimbingan ditujukan. Tujuan pendidikan juga bertujuan untuk membangkitkan, memicu, dan menyegarkan kembali materi-materi yang telah dibahas agar peserta didik semakin mantap dalam menguasai pembelajaran tersebut. Jadi, unsur-unsur tersebut saling berkaitan karena merupakan kesatuan integral yang saling mengisi. Semua unsur tersebut sangat penting di dalam pendidikan. Sebab jika salah satu unsur tidak ada, maka tidak terjadi pendidikan. Misalnya, kalau unsur tujuan pendidikan tidak ada, tidak akan jelas kemana arah anak akan dididik. Atau faktor anak didik tidak ada, tentu orang yang akan dididik tidak ada. Kalau alat-alat pendidikan tidak ada, maka bagaimana melaksanakan pendidikan itu? Demikian pula unsur-unsur lainnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengapa seorang pendidik harus berwibawa. Agar kegiatan pendidikan dan pengajaran dapat berlangsung dengan baik, maka diperlukan ketertiban. Salah satu hal yang diperlukan untuk mewujudkan ketertiban tersebut adalah adanya kepatuhan atau ketaatan siswa untuk melaksanakan perintah yang diberikan oleh gurunya. Salah satu faktor yang dapat menimbulkan kepatuhan siswa adalah adanya kewibawaan dari gurunya. Oke, sekarang mengapa guru harus tegas dan bersifat wajar? Guru harus tegas kepada siswa. Hal itu agar siswa tidak mempermainkan dan melecehkan guru. Namun, di balik ketegasannya, guru juga harus tetap mengayomi para siswa. Hal ini juga penting agar siswa tidak merasa takut. Guru harus tegas saat siswa melanggar aturan. Supaya aturan itu dihormati dan siswa tidak mengulanginya lagi, baik yang disengaja ataupun tidak, supaya siswa ingat, tegas bukan berarti marah-marah dengan suara keras atau menyakiti, tapi guru mengambil tindakan seperti menasehati, memberi hukuman yang positif, dan penyelesaian yang benar. Selain tegas, katanya, pergaulan pendidikan hendaknya bersifat wajar agar peserta didik relatif tidak merasakan perubahan tersebut. Dengan demikian, pengaruh pendidikan akan diterima peserta didik secara wajar pula. Jika tidak demikian, ada kemungkinan peserta didik akan menghindar dan menutup diri. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kalimat yang tidak saya sengaja. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.